Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba untuk memberikan solusi tentang beberapa soal yang dilakukan pada saat PTS kemarin. Itu jawaban kalian masih kurang dari 60% yang menjawab benar, ya. Kalau sudah jawabannya 60% ke atas tidak akan Bapak bahas. Jadi dibahas hanya soal-soal yang jawaban benarnya kurang dari 60%, ya. Nah, sebagai contoh yang pertama ini, ya. Sini perintahnya urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar, ya. 0,66, kemudian di sini ada 55%, 2/3 dan 1/2/5, ya. Nah, caranya adalah silakan kalian ubah semua bilangan dalam bentuk desimal. Kalau 0,6 ya jelas sama dengan 0,6, ya. Nah, sekarang kita lihat yang 55%. Ini kalau dibagi berarti jadi pecahan biasanya adalah 55/100, ya, atau sama saja dengan 0,55. Kemudian 2/3 ini silakan dibagi, ya. 2/3 ini kalau kita bagi dengan pecahan biasa, ya, artinya 2 kita bagi 3, ini nanti ketemunya adalah 0,66 dan seterusnya, ya. Bapak bulatkan sampai sini saja, ya. Kemudian 1/2/5 ini pecahan campuran. Ini pasti hasilnya 1, ya. Nah, 2/5 berarti kita jadikan desimal. 2/5 itu berarti 0,4, berarti cukup ditulis 1,4. Nah, sekarang kalian perhatikan, ya, dari yang paling kecil yang mana? Oh, ternyata yang 55 ini, 55% ini adalah yang paling kecil, urutan nomor 1, ya. Mana lagi sekarang? 0,6 dengan 0,667. Besar yang mana? Ya, besar 0,667. Berarti ini adalah urutan yang kedua, ya. Ini berarti urutan ketiga. Ini adalah urutan yang keempat, ya. Jadi kalau kita urutkan dari bilangan yang paling kecil, itu yang pertama adalah 55%. Kemudian ya 0,6. Setelah itu adalah 2/3, dan yang terakhir adalah 1/2/5, ya. Tenang, ya, cara menyelesaikannya seperti itu, ya. Sekarang kita perhatikan model soal yang kedua. Nah, yang di sini perlu kalian ingat, inilah bentuk bilangan berpangkat, ya. Kemarin kita sudah belajar kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Kemudian kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Sekarang kita lihat dari soal-soal ini, ya. Nih. 16 pangkat 5/12 dibagi ini. Berarti ini karena bilangan pokoknya sama semua, ya. Sini, ya. Ini 16. Ini juga 16. Ini juga 16. Berarti sama-sama bilangan pokok sama. Berarti boleh kita langsung buat, ya. Berarti 16 pangkat. Ingat, dibagi. Kalau bagi berarti kurang. Berarti di sini kita tulis 5/12 dikurangi dengan 2/3. Kemudian dikali. Kalau kali tadi adalah tambah. Tambah 3/4, ya. Ini berarti sama saja dengan 16 pangkat. Ini 5/12 kurang 2/3 ditambah 3/4. Maka ini penyebutnya kita samakan dulu. Semuanya menjadi 12, ya. 12 dibagi 12, 1. Kalikan pembilangnya 5. Kurang
12 bagi 3, 4. Kali 2 berarti 8. Ditambah, panjang berarti. 12 dibagi 4, dapat 3. 3 kali 3 adalah 9. Ya. Berarti sama saja dengan 16 pangkat 5 kurang 3, apa 5 kurang 3? 5 kurang 8 adalah negatif 3. Negatif 3 tambah 6, tambah 9, 6. Ya, berarti 6 pangkat 6 per 12. Ini sama saja dengan 16 pangkat 1 per 2. Atau ini bisa ditulis menjadi akar dari 16. Berapa akar 16? Akar 16 adalah 4. Ya, jadi ini jawabannya adalah 4. Ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, diperhatikan. Nilai X pada persamaan 1/3 dipangkatkan X sama dengan 1/81. Nah, ingat ya, ini 1/3 pangkat X. Ini jadi 1/81. Maka 81 kita ubah menjadi 3 pangkat berapa. Ya. Jadi kalau Bapak tulis seperti ini, 1/3 dipangkatkan X itu sama dengan 1/81. 81 sama saja dengan 3 pangkat 4. Ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. 1/3 dipangkatkan X. Ini berarti sama saja dengan 1/3 dipangkatkan 4. Ya. Nah, kali bilangan pokoknya sudah sama, maka jawabannya adalah X sama dengan 4. Ya. Berarti jawabannya adalah 4. Ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, untuk sebuah pertemuan, Renaldi sebagai panitia akan menyusun sejumlah kursi tamu di dalam gedung auditorium. Kursi disusun berdasarkan pola tertentu. Banyak kursi pada baris pertama adalah 20, baris kedua diisi 23, dan seterusnya sehingga banyak kursi pada baris berikutnya selalu bertambah 3. Jika terdapat 12 baris kursi, maka banyak seluruh kursi tamu yang harus disusun Renaldi adalah. Nah, perhatikan ya, ini adalah materi di kelas 8 tentang baris dan deret. Karena ini teratur, bertambah 3 terus, maka ialah barisan aritmatika. Ya. Jadi perlu kita cari, yang pertama adalah A, suku awal. Nah, di sini kita lihat. Ya. Baris pertama, ini ya. Baris pertamanya adalah 20, berarti A-nya 20. Ya. Kemudian baris kedua, ya, baris kedua diisi dengan 23 dan seterusnya sehingga banyak kursi pada baris berikutnya. Pada baris berikutnya selalu bertambah 3, ya, berarti B-nya sama dengan 3. Jika terdapat 12 baris kursi, ini berarti adalah N. Nah, kalian bisa gunakan rumus ya. Jumlah suku KN Sn itu sama dengan setengah dari N dikalikan dengan 2A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Ya. 12 baris kursi berarti S12 sama dengan setengah dikali dengan 12. 2A berarti A-nya tadi ini ya, 20 berarti 2 kali 20. Ditambah N-nya adalah 12 dikurang 1 kali B-nya ini tadi ya. Bedanya adalah 3. Ini kita tulis 3. Berarti ini sama dengan setengah kali 12 itu adalah 6. 2 kali 20 berarti 40. Ditambah berapa ya? Ya? Ya dapat 11 ya. Bentar ya, ada gangguan sedikit. Ya, kita lanjut ya. Bentar ya. Nah, berarti ini jadinya adalah 11 dikali 3. Nah, ini harus hati-hati nak ya. Jangan 40 tambah 11 dulu baru kali 3, tapi
11 kali 3 yang ditulis duluan. Ya, berarti 6 kali 40 ditambah dengan 33. Berarti 6 dikalikan dengan berapa ini? 3, 0 tambah 3 berarti 3, 4 tambah 3, 7. Nah, sekarang 6 dikali 73. Ya, 7 kali 3, 6 kali 3, 18. Ya, simpan 1. Yang 42 tambah 1 berarti 43. Berarti ada 438 kursi yang bisa disusun. Ya. Sana ya. Oke, kita lanjut sekarang. Berdasarkan hasil survei terhadap sekelompok siswa diperoleh data sebagai berikut. Ya. 20 siswa sedang mata pelajaran matematika. 25 siswa senang IPA. 5 siswa senang kedua-duanya, ya, senang matematika dan IPA. 10 siswa tidak senang mata pelajaran matematika maupun IPA, berarti tidak senang kedua-duanya, ada 10. Ya. Berdasarkan data di atas, banyak siswa dalam kelompok tersebut adalah, ini kita gunakan diagram pena ya. Jadi kalau kita buat diagram pen, ya ini anggaplah ini yang matematika, ini yang kelompoknya IPA. Nah, ini kita buat diagram pen seperti ini. Ini adalah semestanya ya. Kita lihat cara ngisinya di sini dari tengah dulu. Ya, cari yang senang kedua-dua. 5 siswa senang mata pelajaran matematika dan IPA, berarti di sini 5. Nah, ini kita isi 5. Ya. Matematika. Nah, matematika ada berapa orang tadi? Ada 20. Di sini sudah terpakai 5, berarti sisa 15. Oke. IPA. Senang IPA 25. Nah, di sini sudah ada 5 yang senang kedua-duanya, berarti tinggal 20. Ya. Kemudian di luar 10 siswa tidak senang matematika maupun IPA, berarti yang di luar ada 10. Ya. Berarti semestanya adalah kita jumlahkan ini 15 ditambah dengan yang tengah ini 5 ditambah dengan ini 20. Nah, ditambah yang di luar. Jadi banyak siswa itu berarti yang dalam kota ini ya. Oke. Berarti dijumlahkan 15 tambah 5 20 tambah 20 40 tambah 10 berarti 50 ya. Berarti banyak siswa pada kelompok itu adalah 50 ya. Kita lanjut sekarang. Nah, kita lihat sekarang. Nilai rata-rata mata pelajaran matematika siswa kelas 7B berdasarkan data di atas adalah. Nah, jadi cara ininya kita hitung nak ya, rata-rata ya, rata-rata berarti ini kita kalikan saja nih ya. Yang dapat 50 ada berapa orang? Ada 4, terus begini ya. 50 kali 4 berapa itu? 200 ya. Ini 60 ada berapa orang? Ada 3 ya. 60 kali 3 berarti 180 ya. Kemudian 70 ini berapa ini angkanya? Ini angkanya 10 ya. Berarti 700. Kemudian 80. 80 ada berapa orang? Ya, ada 12 ya. Berarti 960. Kemudian yang 90. 90 kali 8. 720. Yang terakhir adalah 100. Dikali berapa jumlah siswanya? Ada 6. Berarti 600. Nah, ini kita jumlahkan semuanya nak. Ya. Ini 0, 0, 0 berarti ini 0. 0 tambah 8, 8
tambah 0, tambah 6 berarti 14, tambah 2 berarti 16. Ya. Kita simpan 1. Ya. 1 tambah 2, 3, 4, tambah 7 berarti 11. Ini berarti 20, 27, ini 33. Sekarang kita lihat jumlah. Kalau nggak usah dijumlah, nah ya, dijumlah ininya aja, banyak orangnya. 4 tambah 3, 7. Tambah 10 berarti 17. 17 tambah 12 berarti 29. Ya. 29 berarti 37. Ini berarti 43. Berarti nanti rata-ratanya itu adalah jumlah data 3.360 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 43. Silakan dibagi, berapa itu hasilnya? Berapa? Ya, 7,14 ya. 7,14 ya. Oke. Kita cek kembali ya. Cekkan dulu. Ya. Kita lanjut ya. Sekarang jika X merupakan penyelesaian dari 2X kurang 5 ditambah 3 sama dengan 3 dikalikan dengan 4X tambah 2 dikurangi 1. Maka nilai dari X tambah 5 adalah, kita buat di sini nah ya, 2 kali 3X dikurang 5 ya, ditambah dengan 3, ini sama dengan 3 dikalikan dengan 4X ditambah 2 dikurang 1. Ini kita kalikan dalam ini ya. 2 kali 3X berarti 6X. 2 kali negatif 5 berarti negatif 10 ya. Ditambah dengan 3. Ini sama dengan 3 kali ini 4X berarti 12X. 3 kali 2 berarti 6 dikurang 1 ya. Ini berarti hasilnya 6X. Negatif 10 tambah 3 berarti negatif 7 ya. 12X ditambah dengan 6 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, kita kumpulkan boleh ke sini. 6X, ini ada 12X berarti ambil lawannya negatif 12X. Sama dengan 5. Ini negatif, lawannya negatif 7 adalah positif 7. 6X kurang ini berapa? Ya, negatif 6X sama dengan 12. Berarti X-nya negatif. Ya, atau nggak bisa langsung 12 dibagi negatif 6 berarti negatif 2. Maka X tambah 5, nah gini kan. Maka X tambah 5 sama dengan X-nya tadi adalah negatif 2 ditambah dengan 5. Berapa itu? Jawabannya adalah 3 ya. Ya, oke itu nah ya. Kemudian yang berikutnya ya. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah x tambah 8. Berapa kali dari f4? Nah, kita tulis sini ya. Fungsi dalam x itu adalah 3x kuadrat dikurang x ditambah 8. Berapakah bayangan dari 4 oleh fungsi ini tadi? Ya, berarti 3 dikali dengan 4 pangkat 2. Nah, jadi X-nya diganti dengan 4. Ya, 3X berarti diganti 4. Ditambah 4.
Jangan dikalikan langsung dikali 4, nah ya, enggak boleh. 3 dulu dikalikan, 4-nya pangkatkan dulu. 4 pangkat 2 ya 16. Berarti enggak apa-apa. Negatif 4 tambah 8 berarti positif 4, boleh. 3 kali 16 berarti 48 ditambah 4 hasilnya adalah 52 ya. Itu cara menyelesaikannya seperti itu ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini ya. Di harga sebuah kemeja dan 2 buah celana jeans adalah 1.050.000 dan harga 2 buah kemeja dan sebuah celana jeans adalah 1.200.000. Itu di toko A ya. Kemudian di toko B harga 3 buah kemeja dan 2 celana adalah 1.900.000. Harga 2 buah kemeja dan 3 buah celana 1.850.000. Berdasarkan data yang di toko A dan toko B, pernyataan berikut yang benar adalah, oh pernyataannya hilang ini ya. Ini ya kita lewatin dulu studio ya, kita lewat dulu. Langsung ke sini aja dulu ya, lewati ketinggalan Bapak ngopi soalnya tadi ya. Oke, kita langsung ke sini aja. Ya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0 ya. Jika X1 lebih besar dari 0 dan X2 kurang dari 0, maka nilai dari 5X1 tambah 5X2 adalah, ingat ya, ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Ini berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 15. Kalian boleh menggunakan rumus, boleh, memfaktorkan juga boleh ya. Kalau menggunakan rumus berarti kayak begini biasanya kita kan memfaktorkan ya. A kali C dulu berarti 1 kali negatif 15 ya sama dengan negatif 15. Nah, kita uraikan ini. Cari 2 bilangan. Kalau dikalikan negatif 15, kalau dijumlahkan sama dengan B-nya itu 2. Nah, ingat perkali 15. Perkali 15 itu berapa? Ya, hanya 1 kali 15 atau 3 kali 5. Nah, ini aja kan? Anggaplah 3 kali 5. Oke. 3 kali 5, 15. Di sini mintanya negatif. Ya. 3 tambah 5, 8. Sini harusnya jadi 2. Nah, berarti ini yang negatif ya. Sehingga kita bisa susun jadi begini. X kurang 3 dikali dengan X tambah 5 sama dengan 0 ya. Berarti X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 5 yang sama dengan 0. Ini berarti X sama dengan 3. Ini berarti X sama dengan negatif 5. Ingat tadi syaratnya apa? Ini ya. X1 lebih dari 0. Mana lebih dari 0? Berarti ini ya. Ini berarti sebagai X1. Ini adalah X2. Kita lihat sekarang ya. Nah, 5X1 ditambah dengan X2. Nah, ini berarti 5 dikali X1-nya di mana? 3. Ditambah X2-nya adalah negatif 5. 5 kali 3? Ya, 15. Ditambah dengan negatif 5. Berarti hasilnya adalah 10. Oke, ya. Nah, silakan disimak ya. Itu adalah materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Bisa juga menggunakan cara lain, nah. Ya, misalkan kalian Pak susah faktorkan, tidak ingat, ya boleh diganti. Ya.
Jangan pakai faktoran. Pakai rumus kuadrat. Nah, kemarin ada tulisan begini. X1, 2. X1 dan X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Nah, negatif B-nya tadi berapa? Nih, 2. Plus minus akar B kuadrat berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya. 1, C-nya adalah negatif 15. Ini dibagi dengan 2 kali A. A-nya adalah 1. Berarti negatif 2 plus minus akar dari 2 pangkat 2 adalah 4. Ya. Dikurangi dengan 4 kali 1, 4. Kan negatif 15 berarti plus, jadi plus 60 ya. Nah, kita bagi dengan 2 kali 1 adalah 2. Berarti negatif 2 plus minus akar 64 dibagi 2. Nah, berarti di sini negatif 2 plus minus berapa karena 64? Ya, 8 dibagi 2. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil begini. Bapak potong sini aja, Kak ya. Nah, berarti kalau begitu X1-nya itu sama dengan negatif 2. Ambil yang positifnya dulu ya. Tambah 8 dibagi 2. Nah, berarti 6. Ya, 6 dibagi 2 berarti dapat 3 ya. Berarti X2-nya adalah, nah, ambil negatif. Negatif 2 dikurangi dengan 8 dibagi 2. Berarti negatif 10 bagi 2. Ya, negatif 5. Ya, selanjutnya sama ke sini ya. Balik sini lagi. Oke, sementara itu yang bisa kita bahas bersama-sama. Ya. Akan Bapak lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan disimak di video yang berikutnya. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini adalah pembahasan dari soal-soal PTS yang jawabannya kurang dari 60% yang jawab benar. Ya, anakku, itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.